Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people, kembali lagi di podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat episode ke-18. Perkenalkan, saya Anissa Destiana yang akan memandu podcast episode kali ini. Hari ini spesial banget karena kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Juli kemarin. Tema tahun ini adalah bergerak bersama putuskan penularan hepatitis. Tema yang sangat kuat ya, karena memang butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk memutuskan penularan hepatitis yang bisa saja terjadi sejak bayi, balita, anak dan balita, dewasa, serta lansia. Terutama hepatitis B yang bisa menular dari ibu ke janin. Makanya kali ini kita akan fokus membahas tentang hepatitis B pada ibu hamil. Seberapa bahaya sih dan apa bisa dicegah? Dan bagaimana peran kita bersama? Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber dari Puskesmas Cengkareng, yaitu Dr. Sri Rezeki, yang biasa kita panggil dengan sebutan Doki. Halo Dr. Kiki. Halo Desi, Selamat datang di podcast kali ini ya dok. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa ketemu sama dokter nih sekarang. Ya, alhamdulillah. Dokter Kiki kan sekarang melayani Poli KIA ya. Ya. Udah pengalamannya banyak banget nih di Puskesmas Cengkareng. Boleh sharing nggak Dokter Kiki lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang saya tugasnya memang di Poli KIA. Jadi sehari-hari saya membantu ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya, kesehatan janinnya, dan juga ada layanan USG. Wah, hebat ya dokter. Sebenarnya kita langsung fokus ke materi kita aja ya dok, tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu apa sih dok? Hepatitis itu adalah suatu kondisi peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus, keadaan autoimun, alkohol, dan obat-obatan. Tetapi yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat yaitu hepatitis B dan C. Oh, jadi hepatitis itu ada berapa jenis dok? Hepatitis yang utama itu ada 5 jenis Desti, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, tapi yang kita perhatikan itu adalah menjadi perhatian kita itu hepatitis A, B, dan C karena dampak dan cara penularannya. Nah, healthy people, sebelum kita masuk lebih jauh, ayo kita kenali hepatitis A, B, dan C yang sekarang menjadi pusat perhatian kita. Boleh dijelasin Dokter Kiki? Hepatitis A adalah infeksi hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A yang gejalanya yaitu demam, mual, nyeri ulu hati, lalu lemas, dan yang paling khas itu badan pasien berwarna kuning. Dan gejala ini bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Lalu untuk hepatitis B itu dia bisa mempunyai gejala akut dan kronis. Nah, bila infeksinya kronis itu bisa menyebabkan pasien mengalami sirosis hati dan yang paling berat menjadi kanker hati. Lalu untuk hepatitis C, nah ini dia bisa berdampak jangka panjang. Dia bisa tanpa gejala bertahun-tahun dan tapi membuat kerusakan hati secara permanen. Oke, baik. Jadi seperti itu ya perbedaannya healthy people. Lalu untuk diagnosisnya sendiri bagaimana dok? Untuk diagnosis hepatitis ini karena gejala mereka hampir sama dan kadang tidak bergejala, kita harus melakukan pemeriksaan lab, yaitu menggunakan darah pasien untuk menegakkan diagnosis ini. Lalu untuk cara penularannya gimana dok? Nah, untuk cara penularannya, untuk hepatitis A itu tertular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dari tinja pasien. Umumnya karena sanitasi yang buruk. Lalu untuk hepatitis B itu tertular melalui kontak dari darah atau cairan pasien. Jadi misalnya pada kasus hubungan seks yang tidak aman, menerima transfusi dari darah yang tidak di-screening, lalu juga terkena jarum yang terkontaminasi, atau dari ibu ke bayinya melalui proses persalinan. Lalu untuk hepatitis C ini dia tertularnya melalui darah. Misalnya pada kasus-kasus alat medis yang terkena alat medis yang tidak steril, lalu pada pasien yang tato atau piercing menggunakan jarum yang tidak steril, dan
hubungan seks yang tidak aman. Oke, baik, dari berbagai jenis hepatitis ini kan banyak sekali ya dok ya. Untuk pencegahannya sendiri tuh sama atau berbeda sih dok? Nah, untuk pencegahannya ini masing-masing itu berbeda. Untuk hepatitis A itu yang paling utama yaitu bisa melakukan vaksinasi hepatitis A. Lalu kita juga bisa dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman kita, mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Lalu untuk hepatitis B itu bisa kita cegah dengan melakukan screening untuk setiap kantong darah yang diterima, lalu penggunaan alat medis yang steril, lalu juga imunisasi pada bayi baru lahir. Lalu untuk hepatitis C. Nah, hepatitis C ini agak sedikit berbeda karena belum ada vaksinnya. Jadi cara pencegahan penularannya yaitu dengan mengurangi tidak kontak atau paparan dari darah pasien, ya, dengan menjaga steril alat-alat medis kita. Oke. Baik, jadi ingat ya healthy people, untuk mencegah hepatitis ini sebenarnya susah-susah gampang ya dok? Iya, betul Desti. Nah, bersyukur ya di Puskesmas Cengkareng itu kita udah ada pemeriksaannya untuk hepatitis A itu kita mempunyai anti hepatitis A. Lalu untuk melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang bergejala hepatitis A. Dan untuk hepatitis C, kita juga mempunyai anti hepatitis C. Pemeriksaan labnya itu untuk kelompok-kelompok rentan seperti ODA, lalu penasun, waria, dan LSL. Wah, sudah cukup lengkap ya dok pemeriksaan yang tersedia di Puskesmas. Bicara tentang hepatitis, dari penjelasan yang tadi kita udah dengar bareng-bareng ya healthy people, hepatitis ini bukan penyakit yang sepele. Ada yang bisa sembuh sendiri, ada juga yang bisa menahun, merusak hati, bahkan dalam jangka panjang tanpa gejala apapun. Karena itu, deteksi dini lewat pemeriksaan laboratorium itu menjadi sangat penting. Tapi ada satu kondisi khusus yang tidak luput dari perhatian kita. Padahal resikonya sangat besar, bukan hanya untuk satu orang, melainkan 2 nyawa sekaligus, yaitu hepatitis pada ibu hamil. Bukan gitu ya dok? Ya, betul Desti. Nah, ini yang jadi perhatian yaitu hepatitis pada ibu hamil. Kenapa? Karena pada ibu hamil itu dia biasanya tidak menyadari kalau dia itu sudah menderita hepatitis B. Dan karena tanpa gejala, dia juga bisa menularkan ke janin yang dikandungnya itu. Nah, ini dampaknya bisa menyebabkan infeksi pada bayinya. Kalau begitu, deteksi dini pada ibu hamil itu sangat penting ya dalam pemeriksaan kehamilan ya dok? Betul, Desti. Jadi kami di layanan KIA untuk ibu hamil yang kontrol ANC di kami itu apabila ada ibu hamil baru, kami akan lakukan pemeriksaan hepatitis itu, screening hepatitis itu di kunjungan pertama. Langsung kita akan lakukan pemeriksaan ini, yaitu triple eliminasi salah satunya. Nah, bila hasilnya ada yang HbsAg-nya positif, maka di usia 24 minggu kita akan lakukan pemeriksaan HBV-DNA. Nah, HBV-DNA itu untuk melihat titer. Bila lebih dari 200.000 mikroliter hasilnya, nah itu dia akan mendapatkan tenofovir profilaksisnya di usia 28 minggu. Sampai nifas, sampai masa nifas 1 bulan. Lalu setelah itu kita akan merujuknya ke rumah sakit untuk ke poli penyakit dalam. Lalu bila hasilnya ibu positif HbsAg dan titer HBV-DNA-nya kurang dari 200.000, nah kita tidak akan memberikan profilaksi tenofovir. Biasanya kita akan rujuk setelah ibu melakukan persalinan, untuk kita rujuk ke poli penyakit dalam di rumah sakit. Baik dok, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan dari ibu dengan hepatitis B kepada bayinya? Oke, kalau untuk mencegah penularannya, Desti, jadi kita untuk bayi baru lahir itu pasti kita langsung berikan pemberian imunisasi hepatitis B kurang dari 12 jam setelah proses persalinan. Dan untuk ibu yang hepatitis B-nya positif, kita akan memberikan imunoglobulin hepatitis B kurang dari 24 jam. Hal ini bisa membantu, kombinasi ini bisa membantu mengurangi resiko penularan sampai kurang dari 5%.
Baik, sekarang kita kembali lagi ke tema kita hari ini, Dok. Bergerak bersama, putuskan penularan hepatitis. Menurut dokter, apa sih makna dari bergerak bersama itu, Dok? Artinya bergerak bersama itu Desti, jadi semua pihak itu ikut aktif berperan, yaitu tenaga medis, ibu hamil, keluarga, dan pemerintah. Misalnya ibu hamil itu mau melakukan pemeriksaan ini di puskesmas, lalu keluarga juga mendukung ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ini, lalu di tenaga medis juga berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan ini pada ibu hamil, dan pemerintah menjamin ketersediaan dari vaksinasi dan alat pemeriksaannya. Wah, keren sekali ya Healthy People makna di balik tema tahun ini. Jadi jelas hepatitis itu bukan cuma urusan satu orang, melainkan tugas kita bersama, terutama untuk melindungi generasi yang akan datang. Lalu sekarang pertanyaannya gini, Dok, apa yang sebenarnya bisa terjadi kalau seorang ibu hamil itu terdeteksi hepatitis, khususnya hepatitis B? Oke, untuk di ibunya nih Desi ya, dampaknya itu pertama, ibunya ini bila tidak mendapatkan pengobatan untuk hepatitis B-nya, dia bisa jangka panjangnya bisa menderita sirosis, hepatis, dan kanker hati. Lalu untuk proses kehamilannya juga ya bisa berpengaruh menyebabkan persalinan prematurus atau preeklamsi pada kasus-kasus tertentu. Lalu untuk bayinya, jadi Desti, kalau bayinya bila ibu tidak mendapatkan pengobatan dan tidak ada deteksi dini, itu bisa menyebabkan penularan ke janinnya. Dan bahayanya ini bisa menyebabkan pasien menderita hepatitis B pada awal kehidupannya. Jadi serius ya, hepatitis itu bukan cuma masalah kesehatan orang dewasa. Kalau terjadi pada ibu hamil, itu dampaknya bisa sampai ke generasi berikutnya. Maka penting banget ibu hamil untuk melakukan screening hepatitis sejak awal kehamilan. Ya, Dok. Jadi betul Desti, kabar baiknya nih dengan kombinasi pemberian vaksinasi hepatitis B dan imunoglobulin hepatitis B itu bisa mencegah penularan dari ibu ke janinnya bisa sampai 0%. Berarti sekarang screening itu memang sangat penting ya, Dok, dalam kehamilan ya. Betul sekali, screening hepatitis ya, terutama hepatitis B itu sangat penting untuk mendeteksi status si ibunya Desti untuk mencegah penularan ke bayinya. Pemeriksaan ini idealnya dilakukan saat kunjungan pertama di fasilitas kesehatan. Bila diketahui lebih awal, maka petugas bisa merencanakan tindakan berikutnya dan pengobatan. Ingat ya Healthy People, bagi Healthy People yang sedang hamil, jangan lupa untuk melakukan screening hepatitis ke puskesmas terdekat. Lalu, untuk peran keluarga dan lingkungan gini, bagaimana dokter? Nah, peran keluarga dan lingkungan itu sangat penting Desti, karena ibu hamil kan nggak bisa jalan sendiri nih ke puskes. Jadi pentingnya keluarga untuk mendampingi, mensupport istri ya, ibu hamil dalam pemeriksaan, lalu juga pengobatannya gitu. Nah, untuk kader juga bisa membantu ibu hamil ini dalam pengawasan dan pendampingi ibu hamil itu selama pengobatan. Jadi ini menjadi makna bergerak bersama yang sebenarnya. Baik, jadi selain penting bagi ibu hamil untuk screening kesehatan di fasilitas kesehatan, penting juga peran keluarga sebagai dukungan bagi ibu hamil itu sendiri. Betul ya, Dok. sekali Desti ya. Baik, tidak terasa nih Dok, semua pertanyaannya sudah saya tanyakan kepada dokter. Terima kasih atas pengetahuan yang sudah disampaikan kepada saya dan Healthy People semua. Semoga informasi yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk Healthy People semua ya. Terakhir nih Dok, closing statement-nya dong untuk Healthy People kita. Oke, jadi closing statementku Desti ya. Jadi untuk ibu hamil ya yang melakukan pemeriksaan, itu jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan ini karena status ibu adalah penting untuk generasi ibu berikutnya gitu. Jadi bila ketahuan statusnya lebih dini, maka bisa dilakukan pencegahan lebih dini. Nah, oleh karena itu kita mari bergerak bersama untuk memutuskan penularan hepatitis B ini. Wah, baik, keren sekali Dokter Kiki. Terima kasih ya Dok. Untuk Healthy People semuanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua informasi menarik di episode kali ini kepada keluarga dan kerabat kalian. Baik, kita sama-sama ya Dok. Puskesmas Cengkareng, Hebat dan profesional.